Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Ibu Rahmah Syafitri M.Sos, mata kuliah pengantar sosiologi, ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya adalah Karmelita Sari dengan NIM 2105020033. Perkenalkan, nama saya Yulia dengan NIM 2105020029. Perkenalkan, saya Yogi Detrawinata dengan NIM 2105020030. Perkenalkan, nama saya Heru Supratman, nomor NIM 2105020031. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Alhas, NIM 2105020032. Perkenalkan, nama saya Andi Karmila Lestari dengan NIM 2105020035. Perkenalkan, nama saya Anggriani Christine Huta Barat dengan NIM 2105020036. Perkenalkan, nama saya Vivi Mardianti, NIM 2105050047. Baik, sekian perkenalan kami. Selanjutnya pembahasan materi yang akan dibahas oleh saya dan teman-teman saya. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan para anggota masyarakat secara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosial yang berarti masyarakat. Bila kedua kata itu digabungkan, maka stratifikasi sosial juga bisa diartikan sebagai lapisan masyarakat. Lalu, maknanya secara umum adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun bertingkat. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjabarkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Selanjutnya, adapun pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, Indra Ratna Irawati tahun 2016. Menurutnya, melalui buku Stratifikasi dan Mobilitas Sosial 2016, stratifikasi sosial bisa diartikan sebagai pembedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat. Yang kedua, Pitirim Sorokin dalam bukunya berjudul Social Stratification mengatakan bahwa definisi stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Kemudian yang ketiga, Dr. Handes Robert M.Z. Lawang. Menurutnya, definisi stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu pada lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Kemudian yang keempat, Astrid S. Susanto. Beliau mengatakan bahwa pengertian stratifikasi sosial adalah hasil dari kebiasaan hubungan antara manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang memiliki situasi yang menentukan hubungan dengan orang, baik secara vertikal atau mendatar. Kemudian yang terakhir, D. Hendra Puspito. Menurutnya, pengertian stratifikasi sosial adalah tatanan vertikal berbagai lapisan sosial berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan. Selanjutnya, fungsi stratifikasi sosial. 1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Maksud distribusi hak-hak istimewa yang objektif ini termasuk menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan kewenangan pada jabatan atau kedudukan seseorang. Yang kedua, menentukan prestis dan penghargaan. Misalnya, orang yang merupakan keturunan keluarga keraton atau kerajaan, maka berhak mendapatkan gelar kebangsawanan sebagai prestis dan penghargaan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan.
Kriteria sistem pertentangan juga termasuk fungsi stratifikasi sosial. Kriteria sistem pertentangan ini bisa diperoleh melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, wewenang atau kekuasaan. Yang keempat, menentukan simbol status atau kedudukan. Misalnya, tingkah laku dan cara berpakaian seseorang yang berasal dari keluarga bangsawan pasti akan berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Yang kelima, tingkat mudah atau tidaknya bertukar kedudukan. Adanya stratifikasi sosial membuat masyarakat bisa mengetahui hal-hal yang harus dilakukannya untuk berpindah strata dalam stratifikasi sosial. Yang keenam, alat solidaritas antar individu atau kelompok. Dalam hal ini, stratifikasi sosial juga berfungsi sebagai pemersatu yang mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan setiap unit yang ada dalam struktur sosial itu. Selanjutnya, faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Ada dasar-dasar yang menjadi faktor terbentuknya stratifikasi sosial antara lain yakni yang pertama ialah kekuasaan. Kekuasaan salah satu dasar pembentukan stratifikasi sosial. Orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam masyarakat. Yang kedua ialah kekayaan. Kekayaan juga termasuk dalam faktor terbentuknya stratifikasi sosial. Karena orang yang memiliki kekayaan atau berpenghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Kekayaan seseorang ini bisa mempengaruhi gaya hidup, cara berpakaian, makanan yang dikonsumsi, transportasi pribadi, hingga kepemilikan barang-barang mewah. Sedangkan orang yang tidak memiliki kekayaan atau kekayaan yang paling rendah berada dalam lapisan masyarakat paling rendah. Yang ketiga, kehormatan. Faktor ketiga terbentuknya stratifikasi sosial adalah kehormatan. Kehormatan seseorang tidak hanya diukur dari kekayaan yang terlihat dan kekuasaan yang dimilikinya. Kehormatan seseorang diukur dari pandangan masyarakat mengenai dirinya. Maksudnya, orang tersebut paling disegani dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang paling disegani atau dihormati di tengah masyarakat akan menempati lapisan sosial teratas. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan juga termasuk faktor dalam pembentukan stratifikasi sosial. Maksudnya, orang yang memiliki tingkat pendidikan paling tinggi bisa menempati lapisan sosial teratas dalam masyarakat. Sayangnya, tingkat pendidikan seseorang sebagai faktor pembentuk stratifikasi sosial ini sering menjadi polemik dan berdampak negatif karena orang-orang memandang tingginya tingkat pendidikan seseorang dari mutu ilmu pengetahuan yang dimilikinya, tetapi hanya gelar akademiknya saja. Selanjutnya, sifat-sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terbagi menjadi 3 macam sifat-sifat yang berbeda, yaitu 1. Stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial terbuka dalam bentuk stratifikasi yang memiliki sifat dinamis dan mobilitas yang besar. Misalnya, seseorang yang dulunya bekerja hanya sebagai staf biasa di kantornya bisa mendapatkan promosi sebagai manajer atau pemimpin di kantor cabang. 2. Stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup merupakan bentuk stratifikasi sosial yang bersifat diskriminatif. Misalnya, sistem kasta pada agama Hindu mengelompokkan anggota masyarakatnya menjadi 4 kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pada sistem kasta tersebut, seseorang akan kesulitan berpindah kelas atau strata sosial karena sistem kasta yang diperoleh melalui garis keturunan. 3. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Misalnya, orang yang memiliki kasta Sudra bisa pindah ke daerah yang masyarakatnya tidak mengenal sistem kasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh stratifikasi sosial. Ada beberapa contoh stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan sifat-sifatnya, antara lain, yang pertama ada contoh stratifikasi sosial terbuka. Seorang anak tukang becak yang sangat gigih menempuh pendidikan di perguruan tinggi melalui beasiswa, mampu menjadi lulusan terbaik. Kemudian, ia pun bekerja di sebuah perusahaan mentereng di ibu kota Indonesia. Pencapaian anak tersebut termasuk salah satu faktor terbentuknya stratifikasi sosial, karena ia berasal dari lapisan sosial rendah bisa menuju lapisan sosial menengah hingga teratas berkat pencapaiannya. Ia juga sekaligus mengangkat derajat orang tuanya.
Yang kedua adalah contoh stratifikasi sosial tertutup. Sistem kasta juga menentukan hak waris seseorang. Misalnya sistem kasta pada kerajaan Inggris atau kerajaan-kerajaan di Eropa. Seseorang yang merupakan keturunan raja dan ratu, pemimpin kerajaan tersebut sudah pasti mendapatkan warisan maupun meneruskan tahta raja atau ratu. 3. Contoh stratifikasi sosial campuran. Ada beberapa contoh stratifikasi sosial campuran dalam kedudukan masyarakat, termasuk A. Kasta di Bali membuat masyarakat sulit berpindah kedudukan, tapi stratifikasi sosial jenis ini membuat orang yang memiliki kasta tertinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Ia bisa berpindah di wilayah lain di luar Bali, tapi kedudukannya juga harus berubah sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki. Dalam sebuah masyarakat tradisional, kasta tertinggi biasanya diduduki oleh kepala adat yang berada di lapisan sosial teratas. Sekian penjelasan kami tentang stratifikasi sosial. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.